Oke, Shalom, halo Kak Yusa, Kak Stevi, gimana kabarnya? Shalom, puji Shalom. Tuhan kami luar biasa sangat baik, Tuhan selalu menyertai. Ya, Puji sekarang di Puji Tuhan. Tuhan. Jakarta ya? Enggak ya, di Cirebon ya? Cirebon, Kami kita di udah pindah ke Cirebon. Cirebon. Di Cirebon ya. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan tayangan Senja. Saat engkau jamaahku, hari ini kita kedatangan pembicara tamu dan kita akan menanyakan atau mengajak ngobrol bareng mengenai praise and worship ya pada malam hari ini. Baik, ini pembicara tamu kita ada Kak Yusak dan ada Kak Stevi. Bisa dengar suara saya ya Kak Yusak dan Kak Stevi dengan jelas? Bisa. Oke, sebelum kita masuk dan bincang-bincang obrolan kita mengenai pelayanan praise and worship, ya, saya akan menjelaskan ya, membacakan profil dari pembicara kita, yaitu Kak Yusak. Ya, tentu ini Kak Yusak aja sih yang dikasih profil. Saya lupa minta punya Kak Stevi, tapi gak apa-apa ya. Nanti menyusul. Ya, baik. Saya akan membacakan siapa sih Kak Yusak ini. Ya, saya panggil kakak karena beliau adalah kakak kelas saya selama saya bersekolah di Seminari Bethel atau yang lebih dikenal saat ini Sekolah Tinggi Teologi Bethel yang tentunya dari Jakarta Petamburan. Jadi karena kami dekat ya seperti kakak dan adik waktu di kampus ya, pelayanan bareng, jadi tetap saya panggil kakak gitu ya supaya lebih pembicaraannya lebih santai dan tidak terkesan kaku Bapak Ibu. Oke, saya akan bacakan profil dari Kak Yusak Dani ya. Kak Yusak Dani adalah seorang direktur vokal New Wine Music ya. Kalau Bapak Ibu tahu Robert and Lea yang albumnya sangat terkenal dan saya sendiri juga ngefans banget nih sama Robert and Lea. Nah, Kak Yusak ini adalah direktur vokalnya ya dari tahun 2007 sampai tahun 2019 ya. Dalam 12 album rohani, betul ya Kak Yusak ya? Ya, Oke, betul. kemudian Kak Yusak juga adalah seorang vocal coach ya, trainer, WL dan singers di beberapa gereja baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Kamboja dari tahun 2009 sampai saat ini. Ya, Kak Yusak juga yang ngajarin saya nyanyi Bapak Ibu ya. Kemudian Kak Yusak juga pengisi program Saat Menyembah. Jadi Kak Yusak ini punya program ya yang ditayangkan di YouTube channelnya Yusak Dani kalau nggak salah ya nama channelnya, dan di radio juga ya. Pengisi program Saat Menyembah melalui radio dan YouTube channel dan televisi dari tahun 2019 sampai saat ini. Kemudian Kak Yusak juga adalah seorang pendeta pembantu dan wakil ketua Departemen Praise and Worship di GBI PPL, People Prepare for the Lord, sampai saat ini. Demikian profil dari pembicara yang saya bacakan dan kita bisa kenal ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi demikianlah pembicara kita hari ini Kak Yusak dan bersama dengan istri tercinta yaitu Kak Stevi. Senang banget ya bisa bertemu lewat Zoom meskipun jarak jauh. Saya di Kediri ya, kakak berdua di Cirebon, tapi itu tidak membatasi kita untuk kita bisa sharing ya, ngobrol bareng mengenai praise and worship. Oke, langsung aja nih ya kita mau ngobrol. Nah kan Kak Yusak ini udah berkecimpung dalam dunia praise and worship tentunya ya, soalnya udah jadi vocal coach dan segala macam. Nah, seperti saya tahu dan Bapak Ibu perlu ketahui, Kak Yusak ini suaranya bagus banget Bapak Ibu. Jadi waktu pertama kali saya ketemu sama Kak Yusak itu saya masih SMTK. Iya, kalau nggak salah ya SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Kak Yusak tuh udah S1. Nah, pertama kali kita tuh digabungkan dalam satu tim ya yang namanya Seminary Voice. Ya, gabung juga sama Kak Michael sama-sama bareng-bareng. Dulu sebelum Kak Mike lulus, sesudah Kak Mike lulus yang ngajarin untuk vokal coach ini Kak Yusak, karena beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia pelayanan praise and worship tentunya. Nah pertanyaannya nih, aku mau nanya nih, dan mungkin bisa sharing juga sama Bapak Ibu yang di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Kak Yusak itu mulai berkecimpung di dunia pelayanan praise and worship itu sejak kapan sih Kak? Oke, kalau ditanya begitu, coba saya ingat sebentar ya. Oke. Jadi sebenarnya itu berkecimpung dalam dunia praise and worship itu nggak secara sengaja. Waktu itu saya umur sekitar 9 tahun, masih kelas 4 SD saat itu ya. Nah, kebetulan kan mama papa saya kan gembala, jadi mereka menggembalakan satu gereja sampai saat ini masih. Nah, saat itu pemain keyboardnya itu cuman mama saya. Nah, dia lagi hamil adik saya yang terakhir. Begitu sudah mau deket-deket lahiran tuh keadaannya kan agak memburuk, jadi keluar masuk rumah sakit, akhirnya nggak bisa pelayanan di gereja.
Nah, sedangkan gereja itu satu-satunya pemain keyboard saat itu mama saya. Akhirnya rapatlah para majelis itu dan dilihat kalau saya itu dari kecil memang udah suka sekali sama keyboard waktu itu ya. Nah, akhirnya mereka itu mendukung saya sebagai pengganti daripada mama saya, ibarat kata itu dijebloskan gitulah. Umur 9 tahun loh, masih umur kecil banget gitu. Akhirnya udah mau nggak mau saya mulai belajar ngirikin ibadah. Hampir setiap hari itu ada ibadah kaum bapak lah, kaum ibu lah, doa puasa lah, sampai masuk ke ibadah raya gitu. Nah dari situ jujur saya nggak diajarin sama siapa-siapa. Ini yang ajaib sekali, seakan-akan tuh Tuhan sendiri yang ngajarin saya gitu. Setiap hari ada waktu sekitar 1 sampai 2 jam itu saya cuman main keyboard aja sendiri. Jadi pada waktu saya harus ngiringin worship leader saat itu nyanyi di gereja itu mulai bisa tuh pelan-pelan ngikutin. Nah dari situ bertahun-tahun akhirnya cinta akan praise and worship itu makin bertambah gitu. Lalu saya masuk SMA juga sempat 3 tahun juga menjadi solois dari salah satu paduan suara di sekolah kita, ikut lomba dan lain sebagainya. Lalu sudah mulai masuk itu menjadi singer dulu awalnya. Masuk singer, masuk rajin di pelayanan bersama-sama di gereja. Di situ pindah ke Jakarta, kuliah. Nah, pas kuliah inilah mulai lebih naik tingkat lagi. Mulai pelayanan masuk bergabung sama Pak Robert dan Bu Lea dari tahun 2007 itu masuk ke gereja. Di situ saya dikasih kesempatan untuk jadi singer, lalu bermain keyboard, diajar langsung sama Ibu Lea, terus masuk dunia rekaman, bisa tahu gitu. Akhirnya berkembang terus sampai saat ini. Jadi kalau ditanya sejak kapan? Dari semenjak umur 9 tahun itu udah dijeblosin. Awalnya dijeblosin dulu, tapi akhirnya sekarang langsung berkecimpung di dunia praise and worship. Oke, apa sih kira-kira yang paling menggerakkan Kak Yusak sendiri untuk benar-benar, saya mau menyerahkan hidup saya menjadi seorang pelayan Tuhan ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tadi saya sudah katakan bahwa Kak Yusak ini sekolahnya sama kayak saya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel atau Seminari Bethel mengambil jurusan pendidikan ya, dan kemudian Ya. pelayanan juga, di Praise and Worship. Kira-kira apa sih yang bisa menggerakkan, Kak Yusak sendiri untuk aku ingin menyerahkan kehidupanku dan memberi dampak dalam dunia praise and worship seperti itulah kira-kira. Seingat saya waktu lagi kelas 2 SMA itu saya ingat banget. Jadi ceritanya di gereja kami itu ada satu tim dari Abalove. Waktu itu mereka datang melayani full tim praise and worship dan juga khotbah. Nah, salah satu WL-nya itu sangat diurapi sekali. Sampai sekarang saya masih ingat namanya siapa. Si Om itu. Nah, saya nggak boleh sebut nama lah ya. Nah, waktu dia lagi pimpin pujian, berdoa. Nah, setelah turun itu dia nyamperin saya. Saat itu saya jadi jemaat kan, karena yang melayani semua mereka. Nah, terus dia bilang begini. Tadi Tuhan bicara ke saya. Kalau kamu itu mau Tuhan pakai jadi penyembahnya Tuhan. Jadi penyembahnya Tuhan itu nggak mudah, dia bilang. Kamu harus mengorbankan hidup kamu, meninggalkan semua kerinduan, cita-cita, dan beralih ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan. Tapi semua hal itu akan Tuhan pakai untuk jiwa-jiwa yang memerlukan. Lewat talenta yang sudah Tuhan kasih, Tuhan mau kamu persembahkan semuanya buat Tuhan. Nah, habis itu saya didoain, hadirat Tuhan itu begitu kenceng banget ya, sehingga saya itu cuman baru dipegang kepala doang loh. Langsung saya itu bisa benar-benar menangis, saya nggak tahu nangis karena apa. Dan saya rebah saat itu. Dari situlah saya tahu Roh Kudus menjamah hati saya, dan besokannya saya beli satu Alkitab baru, sampai saat ini masih ada. Saya tulis tanggal itu, tahun itu, dan di situ saya ngomong pribadi sama Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk jadi penyembah Tuhan. Jadi saya percaya lewat sang pendeta itu yang ngomong ke saya, itu adalah suara Tuhan. Peneguhan bahwa kamu sudah dipilih menjadi penyembahnya Tuhan. Nah dari situ sampai saat ini Tuhan buktikan gitu, janjinya memang kami berdua Tuhan izinkan ada di jalan ini praise and worship untuk kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kami. Oke, tadi itu Kak Yusak ya, bahwa bisa disimpulkan gini, jadi gak ada suatu kebetulan ya, meskipun kayaknya
kita mungkin belum sadar panggilan kita dalam dunia praise and worship atau dalam bentuk whatever pelayanan apapun, tapi kalau Tuhan sudah beracara, misalnya kayak tiba-tiba ibadah, ada pendeta bilang seperti ini, akhirnya kita digerakkan. Nah itu kalau dari Kak Yusak, kalau dari Kak Stevi sendiri bagaimana Kak Stevi? Kalau saya memang basicnya nggak ada latar belakang praise and worship, karena saya dari bidang sekuler. Dulu pekerjaan saya itu sebagai desainer grafis gitu. Jadi saya bekerja di kantor, pekerja karyawan gitu. Nah setelah saya menikah dengan Yusak, mulai kita itu di ulang tahun pernikahan pertama kita membuat satu lagu gitu. Dan itu kita duet, itu pun secara tidak sengaja dan tidak di planning secara matang gitu. Hanya pikiran yang terlintas saja gitu. Dan kami yakin itu datangnya dari Roh Kudus gitu. Nah setelah itu ya udah kami beranikan diri, kami beriman, ya udah walaupun saya suaranya secara suara pas-pasan, gak ada background penyanyi. Berbeda dengan dia yang memang dari dulu ada latihan vokal seperti itu. Nah kalau saya nggak ada, basicnya nggak ada. Cuman dulu waktu kecil orang tua saya memang suka membelikan saya tuh album-album CD-CD rohani gitu. Dan saya cuma mikir gitu, kapan ya saya bisa nyanyi berdua sambil dengerin kaset dengan pasangan saya waktu itu gitu. Ternyata Tuhan dengan berjalannya waktu Tuhan menjawab itu. Tuhan memang mengarahkan itu dari sejak saya kecil tanpa saya sadar, dan sadarnya itu sampai saya menikah dengan dia baru sadar, oh gini rencana Tuhan gitu. Nah setelah mengeluarkan single pertama itu Genggamku judulnya, lalu dia ada tawaran untuk program Saat Menyembah di radio pada waktu itu. Nah program Saat Menyembah awalnya itu hanya Yusak sendiri seorang. Lalu direkturnya, manajernya itu bilang, kenapa kamu nggak duet aja sama istri kamu berdua gitu jadinya. Dicoba aja, siapa tahu lebih bagus atau lebih memberkati. Nah, ya sudah kalau ada tawaran seperti itu, ada kesempatan, ya kita jalanin aja, ya kan? Tidak ada salahnya. Nah, setelah kesempatan pertama kami coba, ternyata respon dari pendengar itu sangat baik sekali. Mereka merasa lebih diberkati dan banyak yang bilang bahwa kami berdua ada chemistry-nya gitu kan. Mungkin karena sudah suami istri kan, jadi chemistry-nya lebih dapat dan ternyata suara kami berdua tuh cocok akhirnya gitu. Dan itu kita juga baru tahu ketika ketika single pertama itu gitu, Genggamku itu. Wah matching juga nih suara kita. Nah akhirnya dari situ berlanjut kita praise and worship bersama gitu. Dari Saat Menyembah itu. Awalnya seperti itu. Oke, ya saya secara pribadi juga diberkati banget sih. Maksudnya kalau ngeliat Kak Yusak nyanyi sendiri kan kayaknya biasa. Tapi pas ngeliat ada Kak Stevi itu mah kelihatan makin luar biasa gitu, merasakan betul-betul wah ini suami istri benar-benar dipakai Tuhan banget nih dalam dunia praise and worship ya. Kalau bisa aku petik dari apa yang tadi sudah kakak berdua bicarakan, itu intinya kuncinya kita peka, bener gak ya Kak Yusak, Kak Stevi ya? Peka sama suara Tuhan, apa yang sudah Tuhan taruh. Kalau misalnya kita mikirnya, nggak mungkin lah, kebetulan aja saya kan bukan dari background penyembahan, pelayanan ya, secara khusus kayak saya, contohnya saya bukan dari keluarga pendeta, bukan dari keluarga pelayanan, tapi Tuhan bisa pakai ketika saya peka untuk menangkap panggilan itu. Nah kira-kira aku mau nanya sama Kak Stevi sama Kak Yusak nih, terserah siapa yang mau jawab duluan ya. Kira-kira bagaimana sih Kak untuk kita supaya kita bisa peka sama suara Tuhan gitu loh, ketika kayak contohnya kayak tadi gitu loh, misalnya nggak punya background pelayanan, tapi ada orang ini dia pengen pelayanan, dia pengen banget pelayanan, tapi dia masih ragu gitu loh. Untuk melangkah, saya kan bukan dari keluarga hamba Tuhan, saya kan nggak punya suara yang bagus dan segala macam, itu kira-kira apa sih Kak yang bisa dibagikan gitu loh? Ya oke. Yang pertama begini, kita harus ingat loh ya, kita kan ciptaan. Tuhan itu pencipta kita dong. Berarti kita itu tahu kalau Tuhan tuh tahu segalanya tentang kita. Contohnya kita ciptain sesuatu ya, ciptain keyboard misalnya. Nah pasti kelemahan dan kekurangan si keyboard ini, si penciptanya itu pasti tahu. Gimana nanganinya, si pencipta itu juga tahu berikut bagaimana cara mengupgrade dan lain sebagainya, softwarenya pasti tahu. Nah
pertama kita harus tanya memang sama Tuhan. Jangan tanya ke orang lain dulu ya. Jangan tanya even ke orang tua, "Mah, saya tuh Tuhan arahin tuh kemana ya?" Loh, ya kamu harus tanya dulu sama Tuhan gitu sebagai pencipta hidupmu. Ya, Tuhan, saya ini arahnya tuh mau kemana ya? Engkau panggil saya tuh arahnya kemana? Nah, satu lagi kita harus tanggalin dulu nih. Semua kerinduan, cita-cita yang kita mau, Oke. kita tanggalin dulu. Baru minta Tuhan itu, kerinduan dan cita-citanya Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Itu dulu yang pertama. Lalu terus tanya. Nah, kalau kita udah tanya dengan segenap hati sama Tuhan, Tuhan itu menjawabnya itu nggak selalu audible loh ya. Ya. Jadi jangan harapin waktu kita doa tiba-tiba ada suara dari surga, "Hai anakku," gitu kan. Nggak selalu gitu. Oke. Kadang-kadang Tuhan itu lebih banyak berbicara itu lewat pergumulan kehidupan kita gitu sehari-hari. Melalui orang lain juga bisa. Nah, dalam hal ini juga kan Tuhan bicara lewat salah satu hamba Tuhan kan kepada saya. Dan itu Iya, bukan iya. cuman hamba Tuhan satu aja gitu. Kalau diceritain kan terlalu Oke, panjang. iya, iya. Banyak beberapa gitu. Sebelum kami juga dipakai Tuhan dalam praise and worship itu terlalu banyak gitu. Para pendoa hamba Tuhan, gembala yang sudah ngingetin kita, ngasih nasihat, bahkan dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, itu yang akan menguatkan kita untuk kita nih kira-kira berada di jalur yang mana gitu. Nah, dalam hal ini kami kan kebetulan dalam praise and worship. Karena nggak semua orang, even orang yang punya suara bagus, itu nggak semuanya memang Tuhan tempatkan itu untuk menjadi penyanyi rohani ataupun menjadi penyembah di atas panggung gitu. Ini nggak selalu begitu. Ya salah satu buktinya kan Steffi kan istri saya. Dia seorang desain grafis loh. Dia nggak punya background apa-apa tentang musik gitu. Dia cuma penikmat musik. Tapi akhirnya Tuhan tarik, Tuhan bawa masuk ke rencananya untuk jadi penyembah bersama dengan saya suami istri. Nah, kadang-kala jalan Tuhan tuh begitu. Iya, iya. Kalau jalan manusia itu bisa ketebak kan. Kalau Iya, misalnya mau sekolah ekonomi, ya lulusnya oke jadi lah apa kalau dia gitu. bisa jadi direktur bank atau Iya. apa itu udah umum banget. Tapi jalan Tuhan itu kadang-kala tuh bertolak belakang sama pikiran manusia gitu. Nah, itu justru Tuhan tuh asiknya di situ. Kalau nggak gitu dia bukan Tuhan dong. Oke. Kan dia bisa lakukan segala hal kan. Nah, kalau dari saya memang kita harus tanya Tuhan terus. Berdoa, lalu kita harus memperhatikan kira-kira Tuhan tuh jawabnya itu lewat mana? Lewat pergumulan kah? Lewat orang-orang yang ngomong kepada kita kah? Nah, itu kita harus jeli banget. Tapi jangan cuma percaya kepada satu orang aja ya. Harus beberapa dan tanya kepada Tuhan gitu. Kok mungkin mau tambahin? Ya sedikit aja mungkin. Kalau saya sih, kami pada waktu awal pernikahan kami itu minta sama Tuhan kalau Tuhan panggilan spesifik apa untuk kita berdua. Jadi menurut saya itu poin yang pertama, kita bertanya seperti yang tadi Yusak bilang, kita itu panggilannya di mana Tuhan? Nah, kita melakukan hal itu, saudara. Jadi kita bertanya, Tuhan panggilan apa ya? Kami mau Engkau pakai secara besar-besaran sekalian gitu, nggak mau yang tanggung-tanggung. Mau jadi alat yang berguna, yang besar sekalian. Tapi spesifiknya apa ya Tuhan? Karena pada waktu kita diteguhkan dalam pernikahan, itu kita juga belum tahu kita tuh harus ngapain nih. Tapi kita yakin kalau kita sudah disatukan, pasti ada panggilan khusus nih untuk kita berdua gitu. Dan kalau dari saya nih, dari saya pribadi, saya tuh ada rasa haus dan lapar gitu. Jadi saya benar-benar pengen tahu kebenaran itu seperti apa sih, yang benar tuh kayak gimana. Jadi pada waktu itu saya terus menggali firman Tuhan gitu. Jadi rasa penasarannya tuh tinggi banget. Kayak misalkan ada ayat apa gitu, saya cari tahu ini maksudnya apa gitu, dari segala bahasa juga saya penasaran gitu. Dan rasa haus dan rindu untuk menyenangkan Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan jawab, Tuhan kasih panggilan yang kita mau ini lewat proses yang ada gitu. Dan benar, kita harus peka akan sekitar kita. Jangan mengeraskan hati, tapi kita ada rasa kerinduan untuk lapar dan haus akan kebenaran. Dan saya juga diingatkan gitu bahwa penyembah yang benar itu kan penyembah yang di dalam roh dan kebenaran. Nah, otomatis bagaimana mungkin kita tidak punya
rasa lapar dan haus akan kebenaran untuk dapat menjadi penyembahnya Tuhan gitu. Ya, contohnya begini juga saya tambahin sedikit. Kan dalam Alkitab tuh sering banget hubungan kita tuh dikaitkan dengan Tuhan itu sebagai gembala dan kita itu domba. Ya. Nah terus saya kepo juga, kenapa sih Tuhan kita ini sebagai domba-domba, kenapa nggak kerbau gitu atau yang lain gitu kan. Ternyata punya karakteristik yang unik banget gitu. Domba itu kalau menurut penelitian ya, dia itu selalu akan nurut dengan gembalanya. Jadi dia itu peka sama suara gembalanya karena pada waktu gembalanya ngasih makan domba itu, dia itu ngasih makan sambil bersuara, diajak ngobrol. Jadi lama-lama hafal sama suara tuannya itu. Sehingga ada gembala lain misalnya nih, dia disebar gitu ya, lalu dipanggil sama gembala lain, dia nggak akan mau ngedeket. Dia cuma mau ngikut sama suara gembala yang dia ingat itu. Nah makanya saat ini gimana caranya supaya bisa kita peka? Kita harus terus ngobrol banyak sama Tuhan. Ya. Jadi jangan ngabisin waktu kita tuh untuk main games, untuk shopping, untuk melakukan pekerjaan yang lain. Pada waktu disuruh ngobrol, ngomong sama Tuhan, baca firman-Nya, paling cuma 5 menit ya, mana cukup. Harus siapin waktu, niat, nah itu, lapar dan haus. Ya, setuju banget Kak Yusak, Kak Stevi. Ya, Bapak Ibu, secara pribadi saya bisa bilang ya, kalau Kak Stevi dan Kak Yusak ini bisa jadi figur, bisa jadi contoh buat setiap pasangan muda, juga buat setiap pasangan suami istri, dan bahwa melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita itu sungguh indah. Sungguh kayak ada satu kekuatan gitu loh ketika kita mendapati pasangan kita itu entah suami atau istri, keduanya atau bahkan anak-anak kita itu sama-sama memiliki visi dan misi satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah itu sungguh luar biasa banget ya, karena jarang-jarang nih ada, saya salut banget gitu ada pasangan suami istri yang benar-benar nanya sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan supaya kita berdua itu dipakai secara luar biasa. Ya kalau saya sama suami saya kan udah pasti ya nggak mungkin nggak sepakat, karena memang Tuhan panggil kita ya harus sepakat juga ya, bukan hanya sebagai pelayan Tuhan, tapi yang bukan hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan yang tidak berkecimpung dalam dunia pelayanan, ya misalnya Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang tayangan ini belum pelayanan dan segala macam, ayo kita gabung pelayanan, kita minta sama Tuhan, apa sih yang mau Tuhan taruh dalam hidup kita, sama seperti Kak Yusak sama Kak Stevi ini ya. Saya koreksi ya, semua kita hamba Tuhan, gak ada yang gak hamba Tuhan. Ya cuma ada 2 hamba di dunia ini, yaitu hamba setan sama hamba Tuhan. Tapi kita terserah, bener ya, kita mau pilih yang mana nih, hamba Tuhan atau hamba setan ya. Nah yang jelas pasti yang hamba Tuhan pasti melayani. Ya, yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Oke, kemudian apa sih arti penyembahan secara pribadi buat Kak Yusak dan Kak Stevi? Oke, kalau dari saya pribadi, penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyian ya, maksudnya nyanyi habis itu nangis-nangis dan oh Tuhan kau baik, enggak. Bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan lewat mulut gitu, bukan secara ritual keagamaan, enggak. Tapi menurut saya penyembahan itu adalah sebuah, yang pertama itu tentang gaya hidup. Kita harus tahu identitas kita kan anak-anak Allah kan, berarti ya kita harus menyembah Allah kita karena Dia itu pencipta. Lalu yang kedua, penyembahan itu sebuah ekspresi dan bukti cinta kita pada Tuhan. Contohnya misalnya kayak suami istri sebelum jadi, waktu pacaran dulu kan, dia nanya kan, sebelum menikah, kenapa kamu mencintai saya? Dan buktikan cinta kamu ke saya itu seperti apa. Buktiin kalau kamu itu cinta sama saya gitu. Jadi bukan cuma ngomong, gombal. Nah, saya pikir kita dengan Tuhan pun kayak gitu juga. Kalau waktu kita nyanyi memuji, saya anggap itu seperti sebenarnya gombal tuh. Tapi lebih daripada pujian nyanyian yang kita ucapkan, harus ada bukti nyata dong. Kalau kita nih cinta sama Tuhan, buktinya apa? Ya harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai dilakukan, dan apa yang Tuhan tidak sukai itu jangan dilakukan. Nah itu penyembahan buat saya. Jadi bukti nyata, bukti cinta kita pada Tuhan. Oke, bukti cinta kita pada Tuhan. Kak Stevi? Ya sama sih kurang lebih kayak gitu. Penyembahan itu adalah seluruh hidup kita gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang memang latar belakangnya nggak tahu harus melayani apa. Dan satu hal yang saya tangkap itu melayani juga bukan hanya di gereja saja gitu. Tapi melayani itu seperti saya mungkin seorang istri kan, melayani suami. Firman Tuhan kan berkata kalau Tuhan itu sukanya kalau istri tunduk pada suami, mengasihi. Nah, saya akan lakukan perintah Tuhan itu. Saya akan tunduk dengan suami saya dan menghormati dia sebagai imam gitu.
Jadi kayak seperti nyiapin dia makan ya kan, atau nyetrika pakaiannya, nyuciin pakaiannya gitu. Nyuapin makan burger Nyuapin. tadi loh sebelum online karena waktunya nggak sempat kan. Iya, karena Oke, Alkitab oke. berkata istri adalah penolong. Nah, itu adalah satu bukti melayani perasaannya Tuhan. Ya. Nah, hati Tuhan kan justru disenangkan dengan tindakan kita. Dikatakan di Amsal kan, kalau wanita tidak boleh cerewet. Nah, itu artinya ya kita juga harus penguasaan diri, menahan diri itu kan. Nah, itu termasuk pelayanan juga loh. Itu mau mengikis kedagingan kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi penyembahan buat kita berdua, ini kesimpulannya adalah tentang keadaan hidup, lifestyle. Bukan ya. apa yang orang bisa lihat waktu kita nyanyi gitu ya, suara menggelegar gitu kan, atau mungkin viewers di YouTube-nya itu banyak gitu, enggak. Karena itu lebih kepada hal-hal lahiriah semata, tapi lebih kepada hal roh ini. Tuhan lihat kan karakter kita gimana, kita punya integritas atau enggak dalam kehidupan sehari-hari, memperlakukan orang lain bagaimana, ada kasih atau enggak. Nah itu penyembahannya kita. Jadi percuma ya Kak kalau misal kita udah punya tayangan YouTube, nyembah, berdiri di mimbar, udah pakai luar biasa banget gitu, bisa melakukan apa saja di mimbar, ya nyanyi, tapi kalau misal gaya hidup kita nggak menyenangkan hati Tuhan, gaya hidup kita nggak berkenan buat Tuhan, rasanya percuma ya. Itu kayaknya kayak penyembahannya ibarat kata kayak kita gombal gitu loh ke pacaran. Nah, iya nggak sih? Ya. Jangan gombal sama Tuhan. Asik. Iya. Sebab Tuhan Buktikan tahu isi hati cintamu. kita. Ya betul, betul. Yeah. Tuhan nggak bisa dibohongi. Kalau kita bisa bohongi orang-orang di gereja, bohongi orang tapi di kehidupan sekeliling kita, tapi yakin deh Tuhan tuh nggak bisa dibohongi. Ya, dan itulah arti penyembahannya sesungguhnya. Benar ya Kak Ishak ya? Benar. Oke, ini ada ayat kan yang bicara tentang penyembahan ya. Tadi udah juga sempat dibahas tentang menyembah dalam roh dan kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24. Kalau menurut Kak Ishak dan Kak Stevi sendiri, apa sih makna ayat ini ya? Bagaimana Kak Ishak dan Kak Stevi memaknai ayat ini sebagai seorang penyembah? Oke, saya baca dulu ayatnya biar setiap kita ngerti. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, hal pertama kalau sesuai dengan ayat yang kita baca yang kami dapatkan loh ya. Selama ini berdoa pada Tuhan dan berjalan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami pengertian khusus di ayat ini. Ini adalah ayat yang sering saya bawakan juga pada waktu membawakan seminar Praise and Worship karena ini kuncinya. Nah, kalau kita lihat ya, sebelum dari ayat ini ada itu berbicara tentang perempuan Samaria loh. Ya. Yang Yesus itu bilang kan, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus terus, haus dan haus. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu minum air kehidupan, maksudnya air daripada Tuhan loh, kehidupan roh itu ya, tidak akan pernah merasa haus lagi, akan dipuaskan. Nah, hal yang pertama lewat daripada ayat ini ya, tentang penyembahan. Memang yang pertama kita itu harus punya rasa dan sikap hati yang lapar dan haus. Maksudnya begini, jadi bukan serta-merta kita doa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang lapar dan haus. Enggak begitu. Enggak salah juga doa seperti itu. Tapi dalam King James Version-nya, dalam bahasa aslinya, itu dikatakan rasa lapar dan haus itu ada kata do loh. Berarti ada satu action secara sengaja, secara sadar kalau kita itu harus punya rasa lapar dan haus. Dan selalu ingat, Roh Kudus Tuhan itu sangat sopan banget. Dia nggak akan memuaskan kita kalau kita ini tidak punya rasa lapar dan haus. Misalnya, oh enggak kok saya udah merasa cukup, merasa kenyang. Ya dia nggak akan puaskan kita. Tapi bagi barang siapa yang mau datang, Tuhan saya lapar, saya haus, saya pengen banget tahu engkau tuh gimana. Saya mau kenal engkau tuh lebih lagi. Dan bukan cuma sekedar datang beribadah ritual ya, enggak. Nanti saya akan jelasin lebih rinci lagi. Lapar dan haus itu kepada kebenaran firman loh, dikatakan dalam ayat ini. Nah, baru Tuhan akan puaskan. Makanya perhatiin deh, pernah nggak sih kita misalnya datang ke satu acara atau ibadah gitu kan, kita merasa diberkati banget gitu. Tapi ada teman-teman kita ngomongnya begini, enggak menurut saya biasa aja gitu. Saya rasa kayaknya kering gitu. Nah, yang satu merasa diberkati, yang satu enggak.
Ini kuncinya. Yang satu waktu datang ke situ tuh merasa lapar dan haus, yang satunya enggak. Jadi makanya dia bisa jawab seperti itu. Saya nggak rasain apa-apa. Bayangkan. Padahal kan Tuhan bilang, berapa orang berkumpul bersatu hati, Tuhan itu pasti akan hadir. Kembali lagi kepada sikap hati dan perspektif kita gitu pada waktu kita datang kepada Tuhan. Ingat loh, datang kepada Tuhan tuh bukan kita untuk dapetin sesuatu. Jadi waktu datang ke gereja tuh kebanyakan orang, aduh musiknya kurang ngangkat. Apa yang mau diangkat? Meja diangkat gitu kan. Enggak, bukan begitu. Tapi waktu datang kepada Tuhan tuh loh kita ngasih loh, kita memberi loh. Memberi apa? Hidup. Ini sebagai korban syukur, korban yang tidak terbatas gitu hidup kita. Kalau uang kita ibarat kata Tuhan nggak perlu, ya orang yang memberkati kita kan Tuhan gitu. Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh uang kita loh. Tuhan itu nggak butuh apa ya namanya waktu kita. Dia bisa pakai orang lain loh. Bahkan bisa pakai batu untuk memuji dia. Betul, tapi Tuhan mau tuh hidupnya kita sebagai korban syukur. Jadi waktu datang ke gereja, jangan lagi gua nggak dapat apa-apa. Lu yang harus ngasih, lu harus yang memberi hidupmu gitu. Itu ibadah yang sejati. Nah, di dalam ayat ini kan dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil loh. Ini bukan roh Tuhan, tapi ditunjukkan kepada roh yang kita punya. Ingat, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, sama roh. Harusnya yang jadi tempat prioritas utama itu roh. Karena roh itu nggak bisa hilang loh. Waktu kita mati, tubuh kita akan membusuk, hilang, kembali kepada debu kan. Tapi yang kembali itu roh. Nah jangan lupa. Jadi roh ini berbicara tentang penyembahan. Makanya penyembahan kita itu bukan secara fisik doang. Nyanyi ya. Kalau di gereja kan suasananya beda gitu kan. Pada saat pandemik begini kan orang bilang, wah saya kalau live streaming di rumah, saya nggak bisa nyembah. Rasanya beda, rasanya kering gitu. Nah ini harus hati-hati loh. Jangan sampai penyembahan kita itu hanya sebatas suasana. Hati-hati banget loh. Waktu di gereja kan orang main musik, WL-nya nyanyi gitu kan, ada singer, lalu bisa dengar kanan kirinya nyanyi, bahasa roh, suasana terbangun, maka dikatakan sudah menyembah. Tunggu dulu, belum. Ini berbicara tentang keadaan roh. Waktu nyembah, roh kita itu terkoneksi atau enggak. Banyak loh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang di mimbar luar biasa hebat. Tapi habis turun mimbar, dosa jalan terus loh, nipu orang, wah itu apakah sudah menjadi penyembah yang benar? Belum. Jadi bukan mulutnya, tapi rohnya yang menyembah. Dan dikatakan jangan lupa, habis roh itu dan kebenaran. Saya tambahin dulu yang roh. Roh itu tidak identik dengan bahasa roh loh ya. Bahasa roh itu beda. Bahasa roh itu karunia. Jadi kalau karunia itu gift kan, pemberian kan. Tidak semua orang dikasih sama Tuhan itu bisa berbahasa roh. Dan kembali lagi, bahasa roh itu bukan buat gaya-gayaan. Atau dikatakan kalau lu WL nggak bahasa roh, berarti lu belum suci, belum kudus. Oh enggak, tunggu dulu. Bahasa roh itu pemberian. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ya, lebih baik berkata-kata sedikit dengan bahasa yang dimengerti daripada ngomong bahasa roh tapi nggak ada artinya. Nah itu untuk apa? What for? Itu buat apa? Itu firman Tuhan loh. Paulus sendiri yang bilang. Bukan saya yang bilang loh ya. Saya cuma bacain dari firman Tuhan. Jadi menyembah dalam roh itu tidak identik dengan bahasa roh. Ada orang yang menyembah tanpa bahasa roh. Tapi apakah roh Tuhan itu tidak ada? Ada. Roh Kudus itu tetap ada. Dan dikatakan kebenaran. Kebenaran ini apa? Nah ini pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kebenarannya, dan mau melakukan kebenaran. Jadi jangan stop jadi penyembah Tuhan hanya di dalam roh aja. Dan juga kebenaran, yaitu bukti nyata kan. Gimana ini kita cinta sama Tuhan, ya kita harus lakukan yang Tuhan sukai. Dan tidak lakukan apa yang Tuhan tidak sukai gitu. Dan kita bisa tahu lewat apa? Firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab itu udah jelas, itu kayak manual booknya kita. Petunjuknya kita. Nah, bagaimana mungkin seorang penyembah itu bisa tahu, bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau dia tidak pernah baca manual book, nggak pernah baca Alkitab, itu bohong banget. Jadi dia itu harus suka banget menyembah Tuhan, harus suka banget sama firman-Nya. Nah ini, kalau menurut kami berdua, Yohanes 4 ayat 24 ini berbicara tentang ini. Mungkin kamu tambahin? Cukup.
Cukup. Oke, Cukup. jelas banget ya. Ya tadi kita udah bicara mengenai apa arti penyembahan ya dalam konteks Yohanes 4 ayat 24. Ini aku di luar pertanyaan yang sudah saya siapkan ya, cuman tergerak Ya. aja nanya. Kalau menurut Kak Yusak sendiri, kesombongan rohani itu kayak gimana sih kira-kira dalam Oke. pelayanan itu, dan bagaimana untuk kadang-kadang kan orang kan nggak mungkin bisa sadar, oh saya ini udah sombong rohani, itu dia nggak mungkin sadar ya, mungkin orang lain yang melihatnya. Kira-kira yang seperti apa bisa dikategorikan sombong rohani, dan bagaimana kira-kiranya untuk kita mengatasi itu dalam pelayanan seperti itu? Oke, sekarang gini, kita harus uji dulu setiap hati kita loh ya. Ya. Kan kita ini hamba Tuhan. Betul? Hamba Tuhan ya. Yang namanya hamba itu nggak berlaga seperti bos. Nah, harus selalu ingat, hamba itu diapain biasanya? Diinjak. Disuruh-suruh, betul? Nah, bahkan kayak keset Keset, diinjak-injak. Oh, itu memang benar banget loh. Ya. Nah, sekarang nih ya, kalau ada, misalnya ini saya nggak tunjuk siapapun, saya nggak tahu. Jadi karena ini pertanyaan saya harus jawab dan saya hamba Tuhan, saya harus sampaikan kebenaran. Mau Anda suka tidak suka, nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan kebenaran. Yang penting hati Tuhan disenangkan supaya kita bisa berubah. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kesombongan rohani yang kita miliki itu terkadang kala itu merasa diri lebih benar, lebih baik dari yang lain. Nah, itu harus hati-hati. Pada waktu ada rasa seperti itu kita udah sombong rohani. Misalnya, kok ini begini ya, harusnya begini. Jangan begitu. Nih kayak saya kan begini. Nah, itu udah mulai sombong rohani. Atau sering ngejudge yang lain. Misalnya kita nggak pernah tahu ya latar belakang orang itu gimana. Betul. Tetapi kita ini merasa diri paling benar dan selalu kalau ngomong itu bawa-bawanya firman Tuhan terus gitu kan. Nah, itu harus hati-hati. Itu bisa jadi kesombongan rohani kita. Dan apalagi kalau pelayanan kita sudah mulai tinggi ya, yang tadinya mungkin cuma singa, naik jadi WL, lalu naik lagi jadi pengkhotbah, lalu mulai ibarat kata tak bisa disentuh gitu kan. Mau menghubungi dia aja tuh kayaknya susah banget, Jokowi aja kalah gitu ya. Nah, hati-hati, itu bukan hamba Tuhan. Hamba yang lain gitu kan. Kalau hamba Tuhan semakin dipakai Tuhan, dia semakin terus bertanya sama Tuhan, dia semakin gentar. Semakin gentar maksudnya apa? Dia harus mikir loh, jangan-jangan yang saya lakukan ini jangan sampai tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap waktu dia akan introspeksi diri, apakah saya sudah berkenan bagi Tuhan atau belum? Ingat ada ayat yang bilang loh, aku tidak mengenal kamu, padahal sudah lakukan banyak hal, menyembuhkan orang yang sakit, dikatakan bahkan mungkin membangkitkan orang mati. Bernubuat. Jadi ini pelayanan, ini levelnya ini bukan jemaat biasa loh. Ini sudah hamba Tuhan yang top, tapi Tuhan at the end bilang, aku nggak kenal kamu. Itu dalam bahasa aslinya itu dikatakan, aku tidak pernah menikmati kamu. Menikmati itu maksudnya hidupnya. Ya. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini bisa dinikmati sama Tuhan? Ya kita harus mau sakit, berkorban. Mengikut Kristus itu apa? Sangkal diri, betul? Ya. Pikul salib, baru terakhir mengikut aku. Jadi bukan mengikut aku dulu. Harus sangkal diri dulu loh. Kita punya kekurangan, kelemahan, kita sadari itu supaya kita tuh nggak sombong dan kita harus mau dari kekurangan kita itu kita perbaiki. Jadi kekristenan itu berbicara tentang perubahan. Jangan bilang, gua kan orang yang begini. Lu harus terima apa adanya. Iya sih diterima, tapi ingat kita punya tanggung jawab juga untuk berubah. Patokannya apa? Ya ikut aja seperti teladannya Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus sudah turun dalam dunia kan. Jadi patokan utama loh dalam hidup kita. Kalau hidup kita belum mirip seperti dia, hati-hati. Lalu yang kedua, memikul salib. Ya pikul salib itu semua masalah yang kita hadapi itu jangan menyalahkan Tuhan. Apalagi dengan pandemik ini ya. Banyak orang tuh jadi menderita, banyak orang yang akhirnya bersungut-sungut. Nah kami berdua ini ganti, kita nggak pernah lagi mau menyebut corona ini sebagai pandemik, tapi kita sebut sebagai akademik. Akademik ini adalah satu pendidikan loh bagi setiap kita loh. Jadi jangan menyalahkan terus, apalagi ngusir-ngusir ya. Tolak dalam nama Yesus gitu. Ingat, semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan loh. Nah kita harus belajar satu hal, banyak hal lah bukan satu hal doang. Lewat
akademi ini, akademi COVID ini supaya kita ini bisa berubah. Oke. Baru setelah itu dikatakan bisa mengikut aku. Nah itu kuncinya pokoknya itu. Jangan merasa diri paling benar, tapi harus punya kasih, memandang segala sesuatu, memandang orang lain, mau orang itu seburuk apapun, kita ikut teladan Tuhan Yesus. Waktu Yesus bertemu dengan orang berdosa, dia nggak ngejudge loh. Ya. Lu udah berdosa, lu udah begini, udah begitu. Enggak, dia cuma ngomongnya santai doang kok. Tapi dari obrolan dia yang penuh kasih itu, sanggup ngubahin orang yang berdosa itu menjadi bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Nah harusnya kita juga punya sikap hati dan karakter demikian. Oke. Kak Stevi mau nambahin? Ada yang... Ya, mungkin kalau saya sih selalu berpikirnya itu tuh semua hal yang saya lakukan, pelayanan itu pekerjaan karya Roh Kudus. Jadi bukan karena atas dasar kita gitu, kemampuan kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus, tanpa ada Roh Tuhan yang berkenan atas kita gitu. Jadi pelayanan kita, semuanya yang kita kerjakan itu harus dikembalikan lagi semua untuk Tuhan itu. Jadi bukan karena kehebatan kita, tapi selalu ingat itu adalah karya Roh Kudus. Oke. Kalau Kak Isa, Kak Stevi pernah nggak sih ngalamin gesekan dalam pelayanan? Pernah banget. Pernah Sampai banget saat ya? ini pun iya. Oke, Hari oke. ini juga cukup banyak juga sih. Kira-kira bagaimana kakak memaknai gesekan dalam pelayanan tersebut? Kami selalu mengingat satu ayat yang mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya kan. Nah, kalau kita digesek nih ya, itu kan memang gak enak, sakit kayak pisau kan, digesek itu sampai mengeluarkan percikan api kan gak enak kan, panas gitu, panas banget diasah. Tapi ingat loh, semakin digesek seharusnya kita semakin tajam. Jadi semakin digesek kayak pisau, kita ini bisa semakin tajam sehingga berguna, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Kalau pisau tumpul nggak akan dipakai, dibuang gitu. Tapi karena dia sering digesek terus sama kayak kita nih, geseknya itu gesek karakter gitu kan. Ya. Kita misalnya sabar, yang lain tuh kayaknya kok begini ya, sok-sokan lah apalah, nyolotin gitu kan. Nah, sikap kita gimana nih kalau ada orang yang nyolotin? Kita udah belajar firman kan, tahu kan, punya kasih, ya udah ngomong dengan baik, jangan lo cuek, gue juga bisa cuek. Waduh, itu kan dunia kan. Tapi kalau Tuhan tuh nggak kayak gitu. Suruh mengasihi musuh kan. Ada musuh, kita jangan balik untuk nyerang dia. Kasihi dia, itu biar Tuhan sendiri nanti yang akan balas dia gitu. Yang penting tugas kita harus punya kasih. Selalu ingat, pengorbanan Yesus kan di kayu salib, bisa aja tuh, waktu lagi Yesus disalibkan, wah pokoknya gue stop, gue marah sama kalian semua, gue udah datang ke dunia ini buat lu pade, tapi lu kurang ajar gak tahu diri. Bisa aja kan, mungkin ya. Tapi dia gak lakukan itu loh. Dia berdoa, Tuhan Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi waktu menanggapi gesekan dalam pelayanan ini, itu kami selalu ingat akan hal itu. Kalau Tuhan aja tuh sampai akhir hidupnya tuh tragis, menderita. Nah apalagi kita pengikutnya, udah wajar kalau kita itu mungkin disikut, difitnah, dimarahin, yang kita nggak salah tapi disalahin gitu, itu udah wajar. Karena memang supaya kita juga punya karakter diasah, makin tajam lagi, dipakai buat Tuhan. Oke. Kira-kira menurut Kak Ishak sendiri ada nggak sih orang yang nggak layak berdiri di mimbar untuk melayani Tuhan gitu? Misalnya dia kayak kurang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, atau dia kurang kudus, atau menurut Kak Ishak tuh ada nggak sih orang yang nggak layak berdiri di mimbar gitu loh? Menurut Kak Ishak sendiri loh. Oke, kalau berbicara ini jujur-jujuran ya, Iya. kita tuh semuanya nggak layak, beneran, nggak ada yang layak. Ingat, Allah itu kudus, sempurna loh. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa kan diusir dari Taman Eden kan, bukan karena Allah jahat loh, karena Allah itu kudus. Nah sedangkan manusia udah jatuh dalam dosa, ada celah kan, sehingga nggak bisa sama-sama gitu. Terang sama gelap itu nggak bisa jadi satu, karena itu harus dipisahkan. Kalau disamain terus, manusia bisa binasa, bisa mati karena kekudusan Allah itu. Jadi kalau ditanya sebenarnya nih kita semua tuh nggak layak. Tapi ingat, karena Yesus udah hadir dalam dunia ini, dia gantiin kita loh. Dan dia tunjukin cintanya bahwa, hai manusia, walaupun engkau berbuat jahat dosa, tapi aku sudah turun dalam dunia ini menggantikan kalian semua.
menyucikan kalian semua. Jadi yang tadinya kita ini nggak benar, dibenarkan gitu. Yang tadinya kita nggak layak, itu jadi dilayakkan. Nah selama ini kebanyakan orang tuh nganggapnya layak nggak layak itu dari segi penampilan. Dari segi skill, mungkin dia nggak punya skill apa-apa. Sehingga orang bilang kamu nggak layak. Hello, siapa kita? Kita menentukan seseorang itu layak atau nggak layak. Kita pun dinilai sama Tuhan loh. Harus selalu ingat. Justru sekarang harus dibalik pertanyaannya, Tuhan layakkah aku dipakai jadi alatmu? Nah itu jadi reminder buat kita. Supaya kita ini nggak sombong. Karena siapapun ya, mau pendeta sehebat apapun, itu nggak ada yang kebal dengan dosa kesombongan. Pada waktu manusia itu diangkat Tuhan gitu ya, mungkin mulai terkenal, pelayanannya mulai memberi dampak, itu akan ada chance untuk kita itu bisa sombong. Tapi hal itu yang harus diingatkan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata Tuhan, itu yang ingetin kita. Jadi kita tidak berhak untuk menentukan orang layak atau nggak layak. Loh kita semua dinilai sama Tuhan. Itu Keti. Oke. Kemudian bagaimana sih seharusnya kehidupan seorang penyembah? Dan selanjutnya, apa kerinduan terbesar dalam hati Kak Yusak sendiri sebagai seorang penyembah? Pertanyaan simpelnya seperti ini. Kak Yusak sama Kak Stef ini pengen ngasih dampak apa sih buat banyak orang dalam pelayanan yang saat ini Kak Yusak jalani? Oke, pertanyaan yang sebelumnya dulu tadi ya, bagaimana seharusnya kehidupan seorang penyembah. Singkat aja dari yang udah tadi kita jelasin kan, yang pertama, menjadi seorang penyembah itu harus suka menyembah. Kalau nggak suka menyembah ya bagaimana gitu, kita jadi penyembah kan? Ya kita harus suka menyembah, kita punya jam untuk doa ketemu sama Tuhan, jadi nggak bosen gitu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Kalau ada orang yang lagi present worship terus tiba-tiba dia, aduh gua capek, gua pegel gitu, bosen, itu bukan penyembah, itu pengkritik namanya. Nah itu harus hati-hati gitu kan. Penyembah itu harus suka penyembah. Terus yang kedua, penyembah itu harus punya integritas. Ada satu kesatuan antara apa yang dia katakan, dia pikirkan, sama yang dia lakukan. Jadi penyembahan itu sekali lagi saya tidak menekankan kepada arah ritual, ibadah, enggak. Itu mengikuti. Dan itu bisa palsu gitu. Tapi lebih kepada, ya ini, hidup kita ini bait Allah kan, penyembahnya Allah, ini penyembahan hidup kita ini. Jadi lebih kepada itu, kita harus punya integritas yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang di mimbar dan pada waktu turun di mimbar atau di rumah atau di luar, itu harus sama. Kalau kita mencintai Tuhan. Lalu yang ketiga, punya karakter Kristus, punya kasih. Orang Kristen kenapa disebut orang Kristen? Karena ciri khasnya dia itu punya kasih yang besar. Tapi kebanyakan, mohon maaf, orang Kristen itu kebiasaan tuh ya, terkenalnya tuh ya, sombong, arogan gitu, kasar, nggak mau ngalah, eksklusif, nggak mau berbaur. Nah saya rasa mereka semua tuh nggak layak untuk disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu pengikut Kristus, berarti harus punya karakter Kristus sama dengan kasih. Nah itu. Oke, itu jawaban dari berdua. Nah oke, terus selanjutnya yang tentang kerinduan tadi ya. Kerinduan kami berdua sih simple. Kami kan sudah Tuhan ubahkan. Punya pola pikir seperti ini tentang penyembahan. Nah, kerinduan kami cuma satu. Supaya apa yang pernah kami alami itu bisa dialami juga sama semua jemaat lewat pelayanan kami. Jadi biar semua jemaat itu bisa mengerti penyembahan itu apa, menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa, mengenal Tuhan itu seperti apa. Jadi mengalami Tuhan secara pribadi gitu. Bukan karena kitanya, enggak, kita cuma alat doang, mungkin sebagai reminder, pengingat. Tapi selebihnya biar jemaat itu, orang-orang itu yang langsung terkoneksi sama Tuhan. Tahu Tuhannya siapa dan bagaimana. Karena keselamatan kan masing-masing kan. Even kita suami istri pada waktu Tuhan datang nanti, kita diadilinya masing-masing. Enggak karena dia adalah istri saya, terus saya adalah suaminya dia, lantas Tuhan kasih cincai lah gitu. Enggak bisa. Karena hidup kan masing-masing gitu. Jadi ya kami berdua rindu orang-orang yang kami layani itu mereka punya pemahaman yang benar akan penyembahan dan identitasnya sebagai penyembah. Oke. Yang terakhir, ya, bagi dong saran buat kita-kita, buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang ada di gereja JKI Mahanaim Kediri ini, bagi mereka yang ingin melayani, ya, memiliki kerinduan
buat masuk dalam pelayanan PAW, dan bahasa simpelnya apa sih modal dasar yang kira-kira diperluin kalau kita mau masuk dalam pelayanan praise and worship untuk menjadi WL, untuk menjadi singer, pemusik dan segala macam. Kira-kira tips and triknya dari Kak Stevi dan Kak Yusak itu seperti apa? Oke, kalau dari saya pribadi ini pertama mungkin unik ya. Pertama itu harus punya karakter loh, attitude yang baik. Jadi bukan talent dulu loh. Ya. Saya tekankan kepada karakter dulu, attitude. Selalu ingat kita itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh bukan orang yang khotbah doang, enggak. Tapi kita semua yang melayani Tuhan, anak-anak Tuhan, kita tuh adalah hamba Tuhan, penyembah Tuhan. Jadi ingat, identitas kita anak Tuhan, penyembah Tuhan, bukan artis. Jadi nggak ada itu kata sok-sokan pada waktu pelayanan gitu. Ini gimana sih? Mic-nya kurang enak nih, gue terbiasanya begini gitu. Ingat, lu hamba Tuhan atau hamba mic, kan? Nah itu harus hati-hati gitu. Kalau hamba Tuhan itu mau jungkir balik, mau begini begitu ya udahlah, karena fokusnya bukan hal-hal secara teknis gitu, tapi lebih kepada hal kekal, kerohanian, spirit, karakter. Nah itu karakter tuh paling utama banget, attitude tuh paling utama banget. Yang kedua baru ya kita harus tahu talent kita masing-masing apa. Setiap orang kan beda-beda. Jadi kalau Tuhan sudah kasih talenta kita itu dalam musik, nyanyi, main musik. Nah, sebagai hamba Tuhan yang baik, kita harus mau upgrade diri kita. Jadi skillnya itu yang mungkin cuma 20%, kita harus bisa kembangkan gitu. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dengan talenta yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jadi skillsnya kita itu harus kita upgrade gitu. Apalagi sekarang kan gampang tuh. Lihat dari YouTube, nggak usah belajar atau panggil guru pun bisa lewat YouTube gitu. Bahkan tutorial apapun ya, cara membuka botol yang benar gitu, ada loh di YouTube. Apalagi kalau misalnya bagaimana nyanyi dengan baik, memimpin jemaat, bermain musik, semua ada. Tergantung sikap hati kita, kita mau belajar atau enggak. Itu aja gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab sama apa yang sudah Tuhan titipkan. Dan harus besar hati. Kalau misalnya kita nih talentanya bukan di musik, mungkin talentanya itu Tuhan kasih kita ini bisa ngatur gitu ya, ngatur bikin sistematika jalan ibadah yang baik, ngatur orang-orang gitu. Ya janganlah Anda itu menjadi seorang WL. Mungkin suara Anda kurang gitu ya. Ya udah, jadilah melayani sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi jalan di tracknya gitu. Kalau misalnya seorang dokter lah. Kalau seorang hamba Tuhan, worship leader lah. Jangan ngurusin yang lain gitu. Jadi fokus kepada di mana Tuhan kasih masing-masing itu berbeda. Kamu mau tambahin? Iya. Dan harus punya pola pikir tuh kalau tim praise and worship itu pembawa hadiratnya Tuhan. Jadi pembajak hati para jemaat untuk sebelum firman Tuhan ditaburkan kan. Iya. Jadi kita harus punya pemikiran seperti itu. Jadi hidup kita pun harus menjadi penyembahan yang hidup gitu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu ngelihat loh kita itu bagaimana hatinya itu bagaimana. Jangan sampai kita menghadirkan hadirat Tuhan itu palsu, yaitu dengan musik yang binar-binar gitu. Itu kan bisa ya sebenarnya, tapi itu hanya menyentuh sampai ke jiwa saja. Tapi roh kita belum tentu sampai di dalam roh itu penyembahannya. Jadi kita harus memiliki konsep bahwa para pemuji dan penyembahnya Tuhan itu adalah pembawa hadiratnya Tuhan itu. Oke. Yeah. Baik, ini saya mau tarik kesimpulan. Tadi saya tertarik sama perkataan bahwa setiap tim praise and worship pelayan Tuhan itu adalah pembajak ya, pembajak hatinya setiap jemaat supaya menjadi gembur untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Makanya mungkin saya bisa sampaikan juga kepada Bapak Ibu dan jemaat yang menyaksikan ini, jangan datang telat kalau ibadah. Ya, karena sebelum kita dengerin firman itu tuh kita lagi dibajak. Ya, lagi diajak supaya kita tuh mengucap syukur dulu dengan hati yang siap, dengan sikap hati yang benar, baru kita bisa nerima firman yang masuk dalam hidup kita. Benar ya Kak Yusak, Kak Stevi? Ya, betul. Jadi jangan pernah ini loh ya, mengkelompok-kelompokkan. Nggak apa-apa datang telat kan belum firman ini. Betul. Jangan salah, firman itu penting. Tapi praise and worship session juga itu penting juga. Jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahin gitu. Praise and worship
tanpa firman Tuhan juga kurang. Firman Tuhan tanpa praise and worship juga yang nggak bisa sempurna. Jadi semuanya itu harus satu kesatuan sehingga menghindari juga konflik di antara tim pujian penyembahan dan juga pengkhotbah. Lu kan cuman singer, lu cuman WL, gue pengkhotbah, gue lebih tinggi. Oh, tunggu dulu. Upahnya sama. Statusnya itu sama di hadapan Tuhan gitu. Sama-sama kita bekerja supaya jemaat itu bisa kenal Tuhan lebih dalam. Nah, itu dia pembajak hati. Oke, baik, kita akan tutup acara Senja Saat Engkau Jamaahku di malam hari ini. Untuk menutup acara kita, acara Senja ini, saya punya kerinduan untuk Kak Stevi dan Kak Yusak bisa mengangkat satu pujian yang dapat memberkati, menguatkan setiap jemaat di JKI Mahanaim Blessing Church Kediri sini. Dan kemudian saya juga rindu ya Kak Yusak boleh mendoakan gereja kami dalam penggembalaan, dalam perintisan, dan apa yang Tuhan taruh dalam hati Kak Yusak untuk mendoakan bagi gereja kami. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Yusak dan Kak Stevi pada malam hari ini. Satu lagu ini Tuhan berikan dalam kehidupan kami berdua pada waktu sekitar bulan Maret ya. Waktu itu lahir lagu ini Tuhan kasih pada waktu saya harus menghadapi satu operasi yang cukup besar. Jadi Tuhan izinkan ada satu sakit dalam tubuh saya. Dan saat itu kami memilih untuk mengucap syukur. Lalu Tuhan ingetin, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, selalu ingat kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami berdua. Bahkan sesakit apapun kami gitu, sakit secara fisik atau secara batin gitu, cuman kasih Tuhan yang bisa memenuhi, memulihkan kita. Dan lagu ini ada bagi setiap kita dan kami berdoa biar lagu ini jadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Judulnya Jadi Baru. Oke. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa, aku jadi baru. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang
Hatiku mulai goyang, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Aku jadi baru. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan di JKI Mahanaim Tuhan, Kediri. Kami percaya Engkau sungguh sangat mengasihi setiap umat-Mu, karena mereka adalah umat-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa bersatu hati saat ini, biar Engkau membuka mata pikiran hati kami Tuhan, agar kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lewat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mengubahkan pola pikir kami, paradigma yang lama digantikan dengan paradigma-Mu yang baru Tuhan. Menjadi penyembah-Mu, bukan hanya menyembah Engkau secara ritual Tuhan, tapi kami berdoa biar semua umat-Mu dapat mengerti kebenaran ini, dan mereka bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami berdoa Bapa bagi gembala daripada gereja ini Tuhan, berikut dengan seluruh para pengerja yang ada, majelis yang ada, dan juga seluruh umat Tuhan yang ada. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi mercusuar bagi kota Kediri dan sekitarnya Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan kasih, kabar baik dimanapun mereka berada Tuhan. Tidak hanya sebatas di gereja saja, tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang lewat tingkah laku kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, dan para pemimpin-Mu Tuhan yang ada di JKI Mahanaim Kediri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lingkupi mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan urapan-Mu mengalir Tuhan. Tuhan berkati. Berdoa juga kami Tuhan untuk Katie dan suaminya Tuhan, dan juga seluruh tim yang ada Tuhan di senja ini ataupun di pelayanan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memakai mereka jadi alat-Mu yang besar Tuhan. Lewat hal ini akan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, diubahkan, bahkan dimenangkan Tuhan, yang bisa kami bawa menuju kepada Engkau, kepada kekekalan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, apa yang kami lakukan ini tidak akan sia-sia.
Karena kami lakukan, kami Yes. menyenangkan hatimu dan kami mau Haleluya. mencintai Engkau. Ya, Kami mau berkorban bagimu Tuhan, sebagai bentuk rasa cinta kami kepada Engkau. ya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sungguh bersyukur. Ubah kami dan selanjutnya Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami, Haleluya. mengubahkan kami, menguatkan kami dan menghiburkan setiap kami. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Kak Yusa, Kak Stevi, untuk waktu, ya, untuk bisa melayani gereja kami, memberkati setiap kita, menguatkan, memberikan pesan-pesan, ya, membangun baik jemaat dan juga kami sebagai gembala secara pribadi sangat diberkati. Ya, oke, untuk akhir kata sebelum kita menutup ibadah kita, ibadah saat engkau jamaahku, jangan lupa kita jumpa lagi di minggu depan di hari Kamis pukul 7 malam ya di channel YouTube JKI Mahanaim Kediri. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin rindu menyaksikan pelayanan dari Kak Yusak dan Kak Stevi, boleh juga melihat YouTube channel, ya, nama YouTube channelnya ada Yusak Dani, ya, dalam program Saat Menyembah setiap hari Minggu pukul 7 malam. Betul ya? Ya, Betul, betul Kak. sekali. Oke. Ya. Oke, sekian, sampai jumpa Kak Yusak, Kak Stevi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa. Terima kasih buat Terima kesempatannya. kasih. Oke. Tuhan Yesus berkati Berkati. semuanya. Bye bye. Shalom. Bye bye.